Maksiat pasti taat, pasti bahagia. Maksiat pasti sengsara. Tiba-tiba ada satu postingan, cek IGQ ya, pemutih pembesar ya kan? Makanya kemudian orang zaman dulu itu kalau pegang HP itu gini loh, aneh kan? Kenapa? Kalau gini gak kelihatan gitu ya. Kalau orang zaman sekarang, apalagi cewek, pegang HP-nya itu gini. Jadi agak jauhan, ya. Kalau cowok, kalau foto simple, lurus, gayanya cuma satu, naikkan alis satu. Simple, itu cowok. Tahu ya? Cewek enggak. Ini sudutnya harus tepat. Ini geser 1 derajat. Oh, itu sudah penyesalan luar biasa. Ini ya, oke. Ini pertama gini. Yang kedua, oke. Kalau cowok cuma satu arah kan begini, selesai. Kalau cewek 1, 2, 3, 4, ya. Cewek begini. Cowok itu cuma 1 cekrekan selesai. Selesai. Langsung. Makanya cewek itu, ya, cewek itu pengen punya suami yang pintar mendengar, ya. Jadi kalau ada seorang istri ke suami itu nangis, dia tuh nggak butuh solusi, enggak, dia cuma butuh didengar, itu aja, serius. Makanya suami yang baik itu adalah suami yang menyediakan pundaknya untuk istrinya, kemudian dia bisa menangis sekeras-kerasnya di pundak suaminya. Orang gendut itu apa ya? Cemilannya tumpeng nih biasa ya. Dan orang gendut itu orang yang apa? Tipikal setia. Iya. Kenapa? Orang yang gendut tidak akan mungkin mengejar wanita lain. Jangan kan ngejar, jalanan capeknya minta ampun. Jadi alhamdulillah. Jadi bagi suami-suami yang bertumbuh subur, alhamdulillah Anda termasuk tipikal penyayang, gitu, alhamdulillah, dan juga setia, ya. Nah, kalau cari istri sekarang hati-hati, karena katanya cewek kan matre. Di hadapan saya ini kayaknya sangat matre, gitu ya. Cinta menurut wanita zaman sekarang itu artinya cincin dan permata. Jadi kalau ada wanita mengatakan pada Anda, aku cinta sama kamu, sebenarnya mereka sedang mengatakan ini, aku ingin cincin dan permatamu, sambil di close up kayak utaran gitu ya, dan diem gitu ya. Oh enggak kok, bukan cinta, tapi apa? Saya mencintai dia itu karena hatinya. Hati menurut cewek zaman sekarang, itu artinya harta dan properti. Oh bukan karena itu. Aku jatuh cinta itu ketika memandang matanya, langsung lumer gitu. Dia mata uang, mata pencaharian yang dia nih. Kalau cowok enggak, cowok itu tidak matre. Cowok itu akan melihat Anda yang cewek itu dari mana? Dari latar belakang yang luas. Jadi kalau ke rumah Anda, latarnya luas banget, nah itu ya, sawahnya luas gitu ya, kira-kira begitu. Cari cowok yang berwibawa, bawa mobil, bawa rumah gitu ya, yang berwibawa.
Lingkungan hari ini membentuk orang yang berkarakter aneh-aneh. Kita harus berhijrah, bukan berhijrah dari lingkungan muda, enggak, tetapi diri kita. Tidak hanya memperbaiki fisik kita, tetapi juga memperbaiki sesuatu yang ada dalam diri kita. Apa itu? Nah, kita akan berjumpa dengan beliau. Secara wajah lebih sipit dari saya, maka beliau lebih fokus. Lebih fokus, ya. Beliau tidak berkacamata, ya. Alhamdulillah, karena beliau tipikal laki-laki yang setia. Bagi laki-laki yang berkacamata, mohon maaf, ya. Bagi wanita yang berkacamata, orang yang berkacamata biasanya tipikal kurang setia. Kenapa? Kalau bangun pagi yang dicari kacamatanya, bukan suami atau istrinya. Mana kacamataku? Mana kacamataku? Ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Iya. Ya, keras ya. Ya. Ya, ini Mas Felix alhamdulillah sudah datang. Beliau wong Kito Galo ya, bukan wong Kito Gilo ya. Wong Kito Galo. Bukan ya. Ya. Ini asli Palembang. Jadi teman-teman boleh berbangga lah ya, ada orang seganteng ini ya, tapi tidak mungkin selucu cahaya ya gitu. Itu alhamdulillah jadi ustadz terkenal ya. Ini kayak reunian, memang pulang kampung. Tadi malam kemarin sempat mampir ke rumah beliau di daerah mana? Dempo. Nah, daerah Dempo ya. Alhamdulillah, dan beliau sudah di sini yang akan sharing. Judul kita hari ini Merengkel of Hijrah ya. Merengkel of Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tanpa izin Allah mustahil kita semua bisa berada di sini. Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan, Allah anugerahkan kepada kita kesempatan, dan tidak hanya kesehatan, juga tidak hanya kesempatan, tapi Allah rangkaikan keduanya dengan satu hal yang paling penting, yaitu adalah keimanan. Tanpa keimanan, teman-teman sekalian, kita juga tidak mungkin bisa menjadi seorang muslim, merasakan ingin menjadi seorang muslim, dan tidak mungkin kita berkesempatan masuk pada surganya Allah. Maka kalau seandainya kita sehat, kita sempat, kita bersyukur pada Allah. Tapi ingat, kalau seandainya kita sempat pun dan kita sehat pun Allah tidak berikan pada kita keimanan, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, keimanan tetap di dalam dada kita sampai dengan maut menjemput kita dan kembali kepadanya. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita semua di sini pasti merindukan untuk berjumpa dengan beliau setiap harinya, dan beliau juga sangat sayang dan cinta kepada kita. Setiap kata-kata beliau kita ingin hafalkan, setiap ucapan beliau menjadi tuntunan bagi kita, setiap aktivitas-aktivitas beliau kita ingin juga meniru hal yang sama. Dan mudah-mudahan ketika kita wafat nanti, lalu kemudian kita dibangkitkan di yaumil qiyamah, mudah-mudahan Allah berkenan membangkitkan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berjumpa dengan beliau, beliau menyaksikan kita, beliau mengenali kita sebagai bagian daripada umatnya, mempersilahkan kita untuk berbaris di belakangnya, kemudian memasuki surga Allah untuk pertama kalinya, dan mudah-mudahan kita memasukinya bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah yang dirahmati Allah. Jadi pada hari kita bisa berjumpa. Terima kasih yang sudah hadir. Alhamdulillah, jadi pada hari ini terusan kita bahas tentang hijrah, kita bahas tentang perubahan. Teman-teman sekalian, saya lahir di sini di Palembang, saya tinggal di daerah Dempo, lalu kemudian pindah ke daerah Poligon. Kemudian setelah SMA selesai, saya kuliah di Bogor, pindah tempat. Namanya pindah itu hampir semua orang pernah melakukan. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain bisa juga pindah zaman. Dan kalau pindah zaman pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Contoh, yang lahir tahun 80-an akan kelihatan ya wajahnya ya, lahir tahun 80-an ya. Yang lahir tahun 80-an, bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat nggak pas kita kuliah, pas kita skripsi, kalau kita rental komputer, kita bawa apa untuk nyimpen data? Masih ingat nggak? Disket.
namanya disket floppy disk 1,44 MB ya. Jadi isinya tuh bayangkan ya anak zaman sekarang ya. Kalau sekarang Anda punya flash disk 8 GB, zaman dulu satu disket itu cuma 1,44 MB. Yang lain kalau 84. Pernah tahu ada yang namanya wartel? Tahu wartel? Warung telekomunikasi tahu? Nah zaman dulu ya, itu anak-anak zaman sekarang. Zaman dulu ada yang namanya wartel. Nah kenapa? Handphone belum ada, telepon cuma sedikit yang punya. Jadi kalau kita punya teman sudah janjian main bola hari Minggu jam 8, ya hari Minggu jam 8, nggak ada pembatalan lewat WhatsApp, nggak ada, kan ya. Nah kalau orangnya belum datang, kita harus cari wartel. Ingetin, ada ini nggak di rumah? Wartel, wartel itu warung telekomunikasi. Zaman sekarang masih ada wartel. Kalau zaman dulu itu pengusaha wartel kaya, zaman sekarang kalau dia tetap kekeh, ngotot, tetap jualan wartel, kira-kira gimana? Usahanya pasti bangkrut. Wartel, zaman dulu orang pergi ke internet itu ke kantor pos. Itu zaman saya 2000 berapa ya? 98 itu pertama kali saya main internet, mainnya di kantor pos. Buka pertama kali gambar Britney Spears. Itu bukanya perlu 5 menit untuk dapat wajahnya, saking lambatnya. Tapi zaman sekarang kira-kira kalau ada orang buka warnet, kira-kira masih lama atau tidak? Enggak, di HP masing-masing itu semua sudah ada internet. Dunia berubah, dunia berganti, orang wajib berubah. Kalau orang nggak berubah, dia pasti mati. Dan pergantian semacam ini namanya pergantian sunatullah. Secara sunatullah semua orang harus berubah. Secara sunatullah semua orang harus berganti. Kalau tidak ikut sunatullah, dia pasti rusak. Contoh, duduk kayak begini enak atau tidak? Duduk kayak begini enak atau tidak? Dibandingkan berdiri sama duduk enak mana? Duduk, kata antum. Tapi kalau duduk begini sejam, 2 jam mungkin masih enak. Tapi menurut penelitian, kalau duduk begini 3 kali 24 jam, maka langsung kelenjarnya itu berhenti menghasilkan kemudian hormon-hormon, tiba-tiba mati dalam waktu 3 kali 24 jam kalau duduk begini terus. Artinya apa? Kalau tetap begitu terus nggak berubah-ubah, bisa mati. Bisa paham sekalian? Jangankan manusia, air kalau diem itu jadi kotor. Air kalau diem itu jadi butak, gitu kan ya. Kalau seandainya kalau nggak bergerak, orang nggak akan mendapatkan apapun. Imam Syafi'i itu pernah mengeluarkan sebuah syairnya begini, salah satunya. Yang namanya singa, sekuat apapun dia, kalau tetap di sarang, nggak keluar, dia nggak dapat makan. Yang namanya anak panah, setajam apapun dia, kalau dia nggak dilepas dari busuknya, dia nggak akan mengenakan apapun. Yang namanya emas, seberharga apapun, kalau tetap masih di tanah, dia nggak akan berharga. Kalau diangkat keluar